Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pembelajaran, tolong Ananda semuanya lihat samping kanan dan samping kiri Ananda masing-masing. Apakah terdapat sampah? Jika terdapat sampah, tolong dibuang di tempat sampah masing-masing. Dan tolong rapikan meja kalian. Lihat teman samping kanan dan samping kirinya. Setelah itu tolong HP-nya disimpan ke dalam tas masing-masing agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar. Baik, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik, kepada Ananda tolong dipimpin. Amin. Terima kasih sebelumnya kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya ibu cek dulu kehadiran Ananda masing-masing ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Satu orang saja. Apa kabarnya? Oh, baik, berarti Suci tidak hadir karena sakit ya. Baik. Nah, sebelum itu sebelum kita masuk pembelajaran, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah sehat? Apakah tadi sudah makan sebelum belajar? Nah, sudah ya. Berarti kalau sudah makan, berarti kita harus sudah siap untuk memulai pembelajaran ya. Setuju? Nah, baik. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya, pernahkah Anda semua mendengar kata reformasi? Nah, betul. Jadi reformasi itu adalah gerakan besar atau perubahan besar perubahan oleh pemerintah yang ditandai dengan aksi demonstrasi oleh mahasiswa. Nah, mungkin itu bisa dilihat dari contoh seperti Soekarno dan Soeharto, di mana mereka didemo oleh mahasiswa agar turun dari jabatannya. Nah, setelah itu, apakah Ananda semuanya tahu ini gambar apa? Nah, betul, ini adalah gambar reformasi 1998. Jadi, jika Ibu mau bertanya nih, jika suatu seperti ini terjadi saat ini, apakah cara ini tetap bisa atau tetap relevan digunakan? Ada yang bisa menjawab? Nah, silakan. Nah, beri aplaus dulu untuk Anissa ya. Baik, betul yang dikatakan oleh Anissa tadi bahwa cara seperti reformasi 1998 ini masih dapat digunakan dan masih dapat relevan digunakan saat ini, tetapi harus dengan cara yang lebih teratur dan tidak secara harus secara damai dan tidak memberontak, tidak merusak fasilitas umum dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana Ananda semuanya ini nantinya diharapkan dapat menganalisis latar belakang terjadinya reformasi, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi waktu 1998 ini, dan memahami apa saja sih dampak aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, politik terhadap Indonesianya sendiri. Nah, mekanisme pembelajaran kita hari ini itu kita menggunakan PBL atau problem based learning, di mana Ibu nantinya juga akan menggunakan metode ceramah, di mana Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini semuanya kepada Ananda masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Anda sudah tahu tidak kita hari ini belajar tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan. Ya, betul, beri aplaus dulu untuk Ima. Benar yang dikatakan Ima bahwa kita hari ini belajar tentang reformasi 1998. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang reformasi 1998 itu, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu reformasi. Nah,
Jadi reformasi itu berasal dari kata re dan formasi, di mana re itu berarti kembali dan formasi berarti susunan. Jadi jika disatukan, reformasi adalah kembali menyusun atau susunan kembali. Jadi reformasi bisa kita pahami sebagai proses menyusun kembali dan memahami dapat kita memahami bahwa reformasi adalah proses menyusun kembali atau memperbaiki sesuatu agar menjadi lebih baik. Nah, reformasi ini tidak terjadi hanya dalam politik saja, tetapi juga di dalam bentuk bidang seperti ekonomi, hukum, sosial, bahkan di dalam organisasi atau sistem tertentu. Nah, reformasi biasanya dilakukan ketika ada sesuatu yang dirasa tidak berjalan dengan baik atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika ada sistem yang tidak adil, kurang transparan, atau tidak efisien, maka reformasi dilakukan untuk memperbaikinya. Proses ini tentu membutuhkan usaha, kerjasama, dan waktu agar bisa berhasil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melihat reformasi dalam berbagai bentuk, seperti perubahan kebijakan di sekolah, perbaikan sistem layanan publik, atau pembaharuan aturan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ada yang bisa sebutkan lagi apa yang Ibu sebutkan tadi? Nah, ya betul. Beri aplaus dulu untuk Faiza. Nah, jadi betul kata Faiza tadi, apa saja contoh-contoh yang ada di lingkungan kita? Nah, berarti yang pertama perubahan kebijakan di sekolah, perbaikan sistem layanan publik, atau pembaruan aturan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dengan adanya reformasi ini, kita berharap suatu sistem itu bisa menjadi lebih baik, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, reformasi ini juga tidak terjadi begitu saja, tetapi ada juga beberapa faktor utama yang menjadi pemicunya. Nah, salah satu faktor utamanya yaitu adalah krisis politik atau ekonomi. Nah, jika suatu negara memiliki konflik politik yang berkepanjangan, pemerintah yang dianggap korup, atau keamanan yang tidak stabil, maka rakyat akan memulai menuntut perubahan tersebut. Nah, begitu juga dengan krisis ekonomi seperti resesi, inflasi tinggi, atau banyaknya pengangguran. Nah, ketika kondisi ekonomi semakin memburuk dan kehidupan masyarakat menjadi sulit, maka desakan untuk melakukan reformasi itu semakin besar. Nah, lalu selanjutnya itu ada ketidakpuasan rakyat. Kenapa? Karena adanya ketidakpuasan terhadap masyarakat, ketidakpuasan rakyat atas pemerintahan atau sistem yang ada saat itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya reformasi. Kenapa? Karena seperti kita lihat sekarang, seperti adanya ketidakadilan, korupsi di mana-mana, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitar kita. Nah, hal itu tuh seringkali membuat masyarakat itu mulai mulai muncul ketidakpuasan rakyat itu di tengah masyarakat, sehingga jika ketidakpuasan itu semakin meluas, maka dorongan untuk melakukannya juga semakin akan besar. Nah, yang ketiga itu adalah proses perubahan sosial dan demografis. Nah, kenapa? Karena perubahan sosial dan demografis ini juga mempengaruhi terjadinya reformasi. Misalnya itu seperti Ananda semuanya saat ini, generasi muda yang memiliki cara berpikir yang berbeda dengan generasi-generasi yang dahulu, dan hal tersebut juga membuka pikiran kita, kayak kita lebih memiliki cara pikir yang terbuka terhadap sesuatu. Jadi kita tuh lebih tahu dan berpikir kritis tentang kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini, sehingga itu akan mendorong Ananda semuanya untuk agar sistem tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, disitulah nantinya akan memicu terjadinya juga reformasi oleh generasi saat ini. Nah, selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam reformasi. Kenapa? Karena terutama saat ini dilihat dari internet,
dan media sosial memungkinkan informasi itu menyebar lebih cepat. Masyarakat jadi lebih mudah mengetahui masalah yang terjadi dan bisa lebih cepat berkumpul saat menyuarakan pendapat mereka. Dapat kita lihat pada contoh-contoh pada saat ini. Mungkin Anda bisa melihat sekarang kemarin itu terjadinya demo terhadap kebijakan RUU TNI, di mana kabar itu cepat meluas dan nantinya masyarakat juga menyampaikan pendapat mereka, penolakan terhadap RUU TNI tersebut. Nah, selain itu kehadiran figur atau pemimpin itu juga merupakan faktor pemicu dari terjadinya reformasi. Kenapa? Karena seseorang yang karismatik, di mana tokoh tersebut itu menjadi simbol perubahan dan nantinya menginspirasi banyak orang untuk bergerak bersama menuju perbaikan. Biasanya kombinasi dari beberapa faktor ini nanti bekerja sama menciptakan momen yang kuat sehingga nantinya akan terjadi reformasi, sehingga nantinya reformasi bisa terjadi. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang faktor-faktor pemicu terjadinya reformasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan reformasi. Nah, reformasi itu tidak hanya sekedar perubahan, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas agar kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Nah, salah satu tujuan utama reformasi itu adalah mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance. Nah, maksudnya di mana reformasi ini ingin menciptakan pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan baik itu, korupsi bisa dikurangi. Nah, keputusan yang dibuat lebih berpihak kepada rakyat dan masyarakat pun bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, benar ya. Jadi, selain itu, reformasi juga bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan ketidaksetaraan, di mana sekarang kita melihat banyak negara miskin, banyak negara lain yang mengalami masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Nah, reformasi ini berusaha untuk menciptakan kondisi yang lebih adil agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, reformasi berupaya memperbaiki sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan agar masyarakat bisa hidup lebih nyaman, sehat, dan sejahtera. Di bidang ekonomi, reformasi berperan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih baik, sebuah negara bisa berkembang, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta bersaing di tingkat global. Nah, reformasi juga sering dikaitkan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, reformasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat itu mendapatkan perlindungan atas hak asasi mereka masing-masing, di mana setiap orang itu juga memiliki kebebasan dalam berpendapat, berpolitik, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Nah, secara lebih rinci, reformasi itu juga bertujuan untuk melakukan, reformasi ini inti utamanya adalah untuk melakukan perubahan yang bertahap agar nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa diterapkan. Nah, hal ini tuh juga mencakup dengan penataan kembali struktur kenegaraan, termasuk hukum dan peraturan yang mungkin sebelumnya menyimpang dari tujuan awal negara. Nah, selain itu, reformasi juga bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan buruk seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta gaya kepemimpinan yang otoriter. Intinya, reformasi itu dilakukan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan agar masyarakat bisa hidup lebih baik di masa depan. Nah, namun perubahan ini juga membutuhkan proses yang panjang dan komitmen semua pihak agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada jenis-jenis reformasi. Nah, reformasi bisa terjadi di berbagai kehidupan tergantung pada apa yang ingin diperbaiki dalam suatu negara atau masyarakat. Yaitu
Yang pertama itu adalah adanya reformasi ekonomi, reformasi hukum, reformasi politik, dan reformasi sosial. Ada yang bisa menyebutkan lagi apa yang Ibu sebutkan tadi? Baik, silakan Revi. Jadi beri aplaus dulu untuk Revi. Terima kasih. Jadi betul yang dibilang Revi tadi bahwa jenis-jenis reformasi itu ada 4, yaitu reformasi ekonomi, reformasi hukum, reformasi politik, dan reformasi sosial. Nah, yang pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang apa itu reformasi ekonomi. Nah, reformasi ekonomi adalah perubahan besar yang dilakukan untuk memperbaiki sistem ekonomi suatu negara atau masyarakat. Nah, tujuan dari reformasi ini adalah menciptakan perekonomian yang lebih stabil, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, contoh reformasi ekonomi ini bisa berupa kebijakan baru dalam perdagangan, seperti penghapusan monopoli, atau pemberian bantuan kepada usaha kecil dan menengah agar bisa berkembang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu reformasi hukum. Nah, reformasi hukum ini dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil, transparan, dan tidak mudah disalahgunakan. Nah, dalam reformasi ini, aturan-aturan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan masyarakat akan diperbarui atau diganti. Nah, misalnya itu pembuatan undang-undang baru yang melindungi hak-hak rakyat atau penghapusan hukum yang sudah ketinggalan zaman. Nah, reformasi hukum sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Nah, sudah berapa yang Ibu jelaskan tadi? Ya, betul 2, yaitu reformasi Reformasi hukum dan reformasi lupa. Ya, betul, reformasi ekonomi dan reformasi hukum. Nah, jadi ada berapa lagi? Ada 2 lagi ya. Jadi kita masuk ke selanjutnya, yaitu adalah reformasi politik. Nah, reformasi politik adalah perubahan dalam sistem pemerintahan dan cara kerja politik suatu negara. Nah, tujuan dari reformasi ini adalah menciptakan sistem politik yang lebih demokratis di mana rakyat berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan negara. Nah, reformasi politik ini juga bisa mencakup perubahan dalam pemilu, transparansi dalam pemerintahan, atau penghapusan praktik politik yang korup dan otoriter. Nah, selanjutnya itu reformasi sosial. Reformasi sosial ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan tidak terpecah belah. Nah, reformasi ini dilakukan untuk mengurangi perbedaan sosial yang tajam dan mendorong persatuan di dalam bangsa. Contohnya adalah upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, mencegah diskriminasi, atau memperkuat rasa persaudaraan di antara berbagai kelompok di dalam suatu negara. Jadi dapat diulangi kembali berapa jenis reformasi yang Ibu sebutkan tadi? Nah, betul, yang pertama adalah reformasi ekonomi, reformasi hukum, reformasi politik, dan reformasi sosial. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi kan tujuan mereka itu berbeda-beda, tetapi setiap jenis reformasi ini memiliki tujuan khusus, tapi semuanya itu bertujuan tetap satu hal yang sama, yaitu untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan negara. Nah, reformasi adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, bersejahtera, dan berkelanjutan. Nah, lanjut Ibu yaitu Ibu akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan reformasi. Karena setiap perubahan tidak adanya kekurangan dan tidak mungkin adanya kelebihan. Nah, mungkin Ibu pertama-tama akan menjelaskan tentang kelebihan dari reformasi. Nah, jadi reformasi itu kan sudah Ibu jelaskan tadi, reformasi itu adalah sebuah proses perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki suatu sistem dalam masyarakat atau negara. Namun seperti halnya perubahan besar seperti Ibu jelaskan tadi, reformasi itu juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita masuk ke kelebihan terlebih dahulu ya, yaitu yang pertama adalah menata kehidupan ketatanegaraan. Nah, reformasi ini membantu membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan amandemen
UUD 1945. Ini membuat hukum dan aturan dalam negara menjadi lebih jelas dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua itu contohnya kita dapat dilihat di sebuah sekolah menerapkan kebijakan blended learning, di mana siswa bisa mengikuti beberapa mata pelajaran secara online dari rumah, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah atau memiliki keterbatasan fisik. Dengan cara ini mereka tetap bisa belajar dengan nyaman dan lebih produktif. Nah, yang kedua yaitu menjamin stabilitas politik. Dengan adanya reformasi, sistem politik menjadi lebih stabil karena kekuasaan tidak lagi bersifat otoriter melainkan lebih terbuka dan demokratis. Nah, mungkin contohnya dapat Ibu contohkan dalam suatu sekolah di mana sistem pemilihan ketua OSIS itu sebelumnya ditentukan oleh guru. Nah, setelah adanya reformasi, hal tersebut diubah. Jadi pemilihan ketua OSIS itu dilakukan secara pemilihan langsung oleh siswa sehingga pemilihan tersebut lebih adil dan demokratis. Dapat dipahami Anda semua? Nah, kita lanjut, yaitu kelebihannya itu mendorong kapasitas individu. Nah, reformasi ini juga membuka peluang bagi setiap negara untuk berkembang baik dalam pendidikan, ekonomi maupun politik, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, contohnya itu dulu pilihan jurusan di sekolah itu sangat terbatas dan siswa harus mengikuti aturan yang ketat. Namun sekarang bisa kita lihat bahwa siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka masing-masing dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, sehingga mereka bisa mengembangkan diri sesuai keinginan mereka, dan hal ini mungkin lebih optimal dibanding yang sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, di mana salah satu dampak reformasi yang sangat terasa adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Setiap orang bisa mengkritik kebijakan pemerintah tanpa takut dihukum. Nah, contohnya itu seperti dulunya siswa ini hanya bisa mengikuti aturan sekolah tanpa bisa menyampaikan keluhan atau usulan perbaikan mereka. Namun sekarang banyak sekolah yang menyediakan wadah diskusi bagi siswa yang untuk menyuarakan pendapat mereka jika terdapat hal-hal yang dirasa mereka tidak sesuai dengan semestinya. Nah, kita lanjut. Kelebihan yang terakhir yaitu lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang kompleks. Nah, di mana reformasi lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat semakin maju dan kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang terjadi pada saat ini. Nah, contohnya itu dengan adanya teknologi dan internet, sekolah sekarang bisa menerapkan sekolah online, di mana yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan online, sehingga siswa dari berbagai kondisi bisa tetap mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Nah, kan sudah Ibu jelaskan tadi tentang 5 kelebihan dari reformasi. Nah, tentu ada juga kekurangan dari reformasi ini, yaitu mungkin Ibu akan jelaskan lagi tentang kekurangan reformasi. Nah, yang pertama itu adalah masyarakat yang terlalu bebas, di mana kebebasan yang diberikan oleh reformasi terkadang disalahgunakan, misalnya dalam bentuk penyebaran berita bohong atau yang sekarang disebut dengan hoax, berita hoax, lalu ujaran kebencian atau tindakan anarkis. Nah, di media sosial ini kita dapat melihat contohnya seperti sekarang banyak orang menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya, sehingga menyebabkan misinformasi dan kebingungan di masyarakat. Nah, inilah yang disebut nanti dengan berita hoax, sedangkan keasliannya itu belum teruji, tapi karena semakin berkembangnya teknologi ini sangat cepat menyebar berita-berita hoax tersebut di kalangan masyarakat, sehingga nantinya akan menyebabkan kesalahpahaman antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, yang kedua yaitu kebijakan pemerintah yang tidak selalu menguntungkan publik, di mana tidak semua kebijakan yang lahir dari reformasi benar-benar berpihak pada rakyat. Terkadang ada kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat umum. Nah, hal itu mungkin bisa Ibu contohkan dengan seperti kenaikan harga BBM atau pajak seringkali lebih memberatkan masyarakat menengah ke bawah dibandingkan pengusaha besar. Nah, selanjutnya itu pemaksaan dari pihak tertentu.
di mana kita bisa lihat sekarang masih ada kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak mereka kepada masyarakat, baik dalam dunia politik, ekonomi maupun sosial. Nah, mungkin Ibu dapat mencontohkan yaitu dengan dilihat dari dalam pemilu, di mana sering ada kampanye hitam atau strategi propaganda yang digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan menyebarkan informasi negatif, baik itu benar, dilebih-lebihkan atau tidak ada yang benar sama sekali. Nah, hal ini tuh digunakan untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara tidak sehat. Nah, ini juga termasuk kekurangan dari reformasi tersebut ya Ananda. Nah, yang keempat yaitu pendidikan politik yang masih rendah, di mana kita lihat banyak masyarakat yang belum memahami konsep demokrasi dan politik dengan baik, sehingga terkadang mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau kepentingan pihak tertentu. Misalnya kita bisa lihat dengan contohnya itu seperti banyak orang yang memilih calon pemimpin hanya karena mendapatkan uang atau sembako, bukan berdasarkan visi dan misi mereka. Nah, mungkin di sini kalian biasa mungkin mendengar kata-kata itu tuh seperti serangan fajar. Kan dapat Ananda lihat masing-masing, dapat Ananda lihat sendiri bahwa hal ini sangat banyak terjadi di sekitar Anda masing-masing. Nah, mungkin Ananda semua bisa dapat menghindari hal tersebut agar pikiran kita jadi lebih terbuka dan menghindari hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi meskipun reformasi bertujuan untuk menciptakan keadilan, dalam praktiknya masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan perlakuan lebih baik dibanding kelompok lainnya dalam pengambilan keputusan, baik dalam politik ataupun ekonomi. Nah, seperti contohnya itu seperti pemberian bantuan dana tidak merata. Pemerintah memberikan bantuan modal usaha tetapi hanya kepada kelompok-kelompok tertentu yang lebih mudah mendapatkannya karena memiliki koneksi atau pengaruh yang lebih besar. Mungkin dapat Ibu contohkan seperti adanya 2 UMKM, yaitu UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah ya Nanda. Jadi ada 2 UMKM yang mengajukan bantuan dana. Satu UMKM ini pemiliknya mempunyai kenalan pejabat, di mana dia menjadi lebih cepat mendapatkan dana dengan lebih mudah dan cepat. Nah, sementara UMKM lain yang tidak memiliki kenalan atau benar-benar pure cuma mengantarkan tanpa adanya yang lain-lain, atau mungkin UMKM yang lebih membutuhkan lah, justru sulit mendapatkan bantuannya. Nah, jadi Ibu sudah menjelaskan tentang reformasi pada hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, pengertian reformasi, faktor pemicunya, jenis-jenisnya, apa saja tujuan, apa saja kelebihan dan kekurangan reformasi. Jadi Anda semua harusnya sudah paham apa sih itu reformasi. Nah, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Jadi Ibu mau bertanya, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan Wina. Nah, betul, beri aplaus dulu untuk Wina. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini, jadi reformasi itu adalah sebuah perubahan untuk membawa suatu perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang semestinya. Nah, jadi sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin menyampaikan atau memberikan kesan atau kendala dalam pembelajaran hari ini? Nah, jika tidak ada, Ibu akan untuk menguatkan pemahaman Ananda semua tentang reformasi ini, tolong kerjakan tugas halaman 95 dikumpulkan minggu besok. Dan untuk minggu besok jangan lupa membaca pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa?
ya tentang tragedi Trisakti, agar Ananda semuanya bisa lebih siap untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada ibu salah kata, mohon dimaafkan. Ibu tutup. Assalamualaikum. Ibu tutup. Sebelumnya tolong ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran terlebih dahulu. Nah, baik, terima kasih. Ibu akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.